mohon maaf ya, ini orang maling tuh teriak maling gitu, yang melakukan kekerasan siapa, yang diaduin siapa gitu. Tapi ya udahlah ya, finally akhirnya mereka ini berdua bercerai, berpisah gitu. Hai dear, thank you udah klik video ini. Kali ini Nona hadir bukan dengan cerita kronologi kriminal nih, tapi kali ini Nona akan bawain segmen cerita cintaku. Tuhan tidak pernah tidur. Yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas, atau bahkan mungkin ada yang bisa relate sama kehidupan kawan Nona. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai bercerita. Oke, pertama-tama Nona mau disclaimer dulu nih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami kawan dari sepupu Nona, yang kita sebut saja namanya Dewi ya. Sebelum mendengar kisahnya Dewi, Nona mau cerita dulu nih kalau Nona dapat cerita ini dari sepupu Nona yang biasa Nona panggil Kak Dea. Sekarang Kak Dea ini tinggal di Malaysia karena ikut suaminya. Tapi Kak Dea ini besar di salah satu kota di Sumatera, salah satu ibu kota provinsi di Sumatera. Dan cerita ini sudah di-share Kak Dea di Instagram story-nya. Jadi kalau kamu mau baca langsung ceritanya, bisa langsung cek highlight Instagramnya Kak Dea yang akunnya itu @dearoy. Oke, di sini Nona akan bercerita dari sisi Kak Dea ya. Jadi aku di sini tuh yang dimaksud adalah Kak Dea ya. Dan sebenarnya Kak Dewi itu kan temennya Kak Dea. Tapi biar di sini ceritanya lebih gampang, Nona akan sebut namanya aja. Oke? Jadi suatu hari aku baru dapat telepon dari seorang teman SMA-ku dan menanyakan pendapat teman-teman. Nah, karena Dewi ini bingung dan galau, nah mungkin kawan Nona yang di sini ada basicnya pendidikan hukum atau bekerja sebagai seorang lawyer, nantinya bisa memberikan saran. Tapi buat kawan Nona yang lain yang mungkin bukan lawyer, juga bisa kasih masukannya. Karena kisah ini tuh tentang permasalahan keluarga gitu ya, keluarga, rumah tangga. Dan mungkin kawan Nona juga punya pengalaman yang sama gitu. Nah, sebut aja temanku ini bernama Dewi, yang tentunya bukan nama sebenarnya ya. Dewi ini sekarang umurnya sekitar 30 tahunan lah ya. Dan dia ini adalah seorang wanita mandiri yang hidup di salah satu kota di Pulau Jawa. Nah, Dewi ini dulu tuh punya pacar waktu SMA. Pacarnya ini kita sebut aja namanya Rian. Nah, Dewi dan Rian ini pacaran dari SMA sampai kuliah. Mereka tuh berpacaran cukup lama, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun. Dewi dan Rian ini saling mencintai layaknya anak muda yang mabuk asmara. Aku tuh dulu sering banget melihat mereka ini berduaan di kantin kampus. Kebetulan aku, Dewi dan Rian ini berada di fakultas yang sama. Jadi kebayang dong ya, dari SMA sampai kuliah pacaran, satu SMA dan sekarang satu fakultas juga, pasti lengket banget gitu kayak perangkok mereka berdua nih. Tetapi selain masa-masa indah memadu kasih, beberapa kali aku juga melihat mereka ini bertengkar di kantin. Disitulah aku melihat mata Dewi yang sembab, ketika pas aku negur si Dewi itu ya matanya tuh sembab gitu. Tetapi ya saat itu Dewi tuh hanya berkilah kalau ini tuh hanya pertengkaran biasa. Ya kayak pasangan muda yang lain lah ya, yang sedang berbeda pendapat aja. Nah, setelah aku masuk semester 3, memang tuh aku mulai jarang nih ya melihat temanku ini, si Dewi ini. By the way, aku tuh kenal Dewi dari aku duduk di kelas 1 SMA. Jadi ya cukup tahu lah, dulu kita sering ngobrol. Tapi ya karena kesibukanku juga dan aku jarang lihat Dewi, jadi kita udah gak ngobrol lagi. Nah, jadi pas di bangku perkuliahan itu ya, aku tuh jarang banget bertegur sapa, apalagi ngobrol gitu sama Dewi. Singkat cerita, Rian dan Dewi ini yang pastinya lagi kasmaran banget, memutuskan untuk menikah muda. Nah, pernikahan mereka ya pada awalnya terasa manis dan indah banget. Kebahagiaan mereka pun lengkap dengan hadirnya seorang buah hati, yaitu seorang putra gitu ya. Nah, sampai pada suatu saat dan ada suatu kejadian di mana tetangga dan keluarganya Rian ini tahu ketika Dewi dan Rian ini bertengkar hebat banget. Dan di situ Dewi ini dipukul sampai pingsan dan berdarah-darah. Jadi di sini tuh
Dewi mengalami KDRT. Dan bukan cuma psikis ya, tetapi juga udah kena ke fisiknya Dewi. Tetangga ini memberitahu kepada keluarganya Rian bahwa Rian ini tuh suami yang kasar dan suka memukul. Tapi sayangnya keluarganya Rian ini tuh kayak nggak percaya gitu. Ya nggak tahu sih, nggak percaya atau mungkin juga nggak peduli ya gitu. Dan atau mereka membela banget anak mereka. Terus mereka ini juga nggak ambil pusing gitu dengan sikapnya Rian. Jadi ya mereka seakan-akan membenarkan sikapnya Rian ini. Dan pas mereka datang gitu ya, mereka menemui Dewi gitu. Saat itu tuh Dewi tuh pingsan gitu ya dan masih dipenuhi darah. Tapi mereka ini kayak diem aja dan mereka tuh malah bilang kayak sabar aja, nanti Rian tuh pasti akan berubah. Ya, emangnya orang yang kasar itu bisa berubah ya? Biasanya sih pada kejadian kayak gini, orang yang melakukan KDRT itu tuh nggak bisa berubah ya. Apalagi kalau dia dimaafin, biasanya tuh ya udah akan kembali lagi ke tabiat awalnya gitu. Dan keluarganya ini malah meminta Dewi tuh untuk sabar sama putra mereka dan bertahan dengan sikap putra mereka tuh yang kayak gitu. Sebenarnya kayak membagongkan banget gitu ya keluarganya ini kayak. Ya, tapi mungkin ya namanya orang tua gitu ya, mungkin ya membela anaknya gitu. Nah, terus ibunya Dewi ini yang tahu kalau anaknya dipukulin, dia tuh minta Dewi untuk lari gitu dari kota asalnya yang merupakan salah satu kota di Pulau Sumatera. Ya kota ini sih sama kota asalnya Kadea ya. Nona di sini nggak bisa kasih sebut nama kotanya apa, tapi kalau kawan Nona nih penasaran bisa langsung cek di Instagram highlightnya Kadea ya. Di situ Kadea ceritain Kadea nih berasal dari mana. Nah pada saat itu statusnya Rian dan Dewi ini tuh masih sebagai sepasang suami istri dan mereka ini belum bercerai. Tapi karena Dewi akhirnya tuh udah nggak tahan gitu ya, dikasarin terus menerus, dipukulin sampai pingsan segala gitu ya. Akhirnya pun di sini dia kabur gitu ya. Dia tuh lari ke Pulau Jawa. Nah, dia tuh ke Pulau Jawa ini untuk ya bekerja gitu ya, karena ya kan dia udah punya anak, jadi dia harus bertanggung jawab sama anaknya. Dan gimana sih anaknya, apakah anaknya dibawa atau enggak? Dan di sini anaknya itu nggak dibawa ya sama Dewi. Jadi anaknya itu dititipkan sama ibunya Dewi di kota asalnya itu. Nah, lalu di Pulau Jawa ini akhirnya Dewi tuh mendapatkan pekerjaan. Nah, setiap mendapatkan uang, dia tuh akan mengirimkan uang itu pada ibunya dan anaknya yang berada jauh di sana gitu ya. Dewi kangen sebenarnya sama anaknya, tapi ya dia harus bekerja keras gitu. Tapi sebelumnya ini kan Dewi ini nggak pernah bekerja ya. Jadi Dewi tuh ya lebih banyak mengandalkan penghasilan dari suaminya. Dan di situ karena dia mendapatkan uang, dia tuh sempat kaget gitu karena punya uang yang banyak secara tiba-tiba. Tapi akhirnya ya Dewi ini sadar gitu bahwa tujuannya dia pergi ke kota itu tuh hanya untuk mencari uang demi anak sematawayangnya. Semenjak saat itu, dia tuh selalu berhemat dan pokoknya uangnya tuh dikumpulin terus. Semenjak kerja dan memiliki uang yang cukup, Dewi ini mulai merawat dirinya. Terus Dewi tuh menjadi wanita yang cantik, mandiri, pokoknya jadi kayak lebih fresh gitu ya. Dan Rian ini malah merasa dia tuh ditinggalkan oleh Dewi. Dan akhirnya di sini Rian tuh menggugat cerai Dewi. Iya benar. Bukan Dewi yang gugat cerai Rian gitu ya atas segala sikapnya, tapi Rian yang menggugat cerai Dewi. Terus apa sih yang dilaporkan Rian dalam gugatan cerainya? Di sini nih mengejutkan gitu ya, karena dalam gugatan cerainya itu Rian ini melaporkan bahwa Dewi ini tidak memberikan makanan yang layak untuk dia. Loh, mohon maaf ya, kan kepala keluarganya itu harusnya Rian gitu. Dan lagi pula Rian ini kan makhluk dewasa, bukan anak bayi yang mesti disuapin gitu ya. Kayak mulai gemes nih Nona gitu. Nah terus juga di sini tuh dikatakan kalau Dewi itu lalai sebagai istri. Dewi ini tidak menjaga anaknya dan Dewi ini melakukan kekerasan kepada Rian. Mohon maaf ya, ini orang maling tuh teriak maling gitu. Yang melakukan kekerasan siapa, yang diaduin siapa gitu.
Tapi ya udahlah ya, finally akhirnya mereka ini berdua bercerai, berpisah gitu. Ya menurut Nona sih ada bagusnya gitu ya, buat apa dipertahankan lagi kalau emang udah ya gimana gitu. Ya kan hubungannya seperti ini tuh kalau kata anak sekarang toxic gitu ya. Nah setelah bercerai ini, Rian tuh hanya memberikan nafkah pada anak mereka yang kita sebut aja namanya Aaron tuh sebesar 100.000 rupiah setiap bulannya. Oke, ya mungkin ya kebutuhan orang itu beda-beda dan mungkin dia menganggap Aaron ini memang masih anak kecil. Nah, dan juga tingkat ekonomi orang itu berbeda-beda. Juga kan ada namanya biaya hidup di setiap kota itu berbeda juga gitu ya. Tapi ini kan ya 100.000 tuh bisa buat apa? Mohon maaf walaupun di kasarnya di kampung banget gitu ya. Ya 100.000 itu ya cukup keterlaluan sih, apalagi nanti ya kalian akan tahu lah pekerjaannya si Rian ini apa gitu. Lalu ketika Dewi ini meminta lebih tuh si Rian malah ngomong dia tuh udah mengantar Aaron ini ya nama anaknya gitu ya, kita sebut aja namanya Aaron. Dia tuh ngomong kalau dia tuh udah nganterin Aaron tuh pergi dan pulang sekolah gitu. Jadi tuh dia merasa sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah. Dan Aaron ini masih tinggal bersama ibunya Dewi. Jadi makan dan biaya hidupnya Aaron ini ditanggung oleh Dewi gitu ya. Mohon maaf tuh bukannya harusnya bercerai juga ada tanggungannya untuk istri ya. Sorry, Nona belum nikah jadi dan Nona nggak tahu ya dalam perceraian itu tuh harusnya apa aja sih yang menjadi tanggung jawab mantan suami gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah ya, yang pasti emang ya ngakunya sih dia udah bertanggung jawab gitu ya. Nah, Dewi yang pada saat itu masih bekerja di Pulau Jawa dan nggak paham tentang hukum, itu ya pasrah aja gitu kalau anaknya cuma dikasih nafkah 100.000 rupiah setiap bulannya. Lagi pula ya, Dewi kan kerja gitu ya, jadi dia tuh merasa, ya udah, aku juga mampu kok menafkahi Aaron sendirian. Nah, di Pulau Jawa ini, Dewi itu bekerja tuh sebagai SPG. Nah, kebanyakan kerjanya itu emang Dewi tuh di malam hari, tapi kadang juga dia tuh mendapatkan shift siang hari. Dewi ini sering banget gitu merasa tertekan gitu dan kelelahan karena tanggungannya tuh dia harus menanggung semuanya seorang diri. Dan Dewi ini sering banget nangis di kosannya tuh, pokoknya dia nangis sendiri, dia juga nggak tahu mau ngadu sama siapa gitu. Nah, walaupun Dewi ini hanya seorang SPG, jadi ya dia tuh ya udah kerja keras aja gitu ya. Dia tuh nggak ngelakuin hal-hal sampingan yang buruk gitu ya. Ya Mona juga nggak bilang SPG itu melakukan hal-hal sampingan yang buruk. Cuman dia nih di sini pure benar-benar kerja sebagai SPG. Cuman kadang kan orang mungkin menganggap SPG itu kadang pakaiannya seksi atau apa gitu ya dan punya sampingan-sampingan lain. Ya Mona nggak tahu sih ya. Cuman di sini pure benar-benar Dewi itu bekerja untuk anaknya. Jadi ya udah dia lakuin pekerjaannya, terus uangnya ditabung, disimpan, terus dikasih ke anak dan ibunya. Nah, Dewi ini tuh sering banget berdoa gitu ya. Ya Allah, aku tuh nggak milih menjadi jalan hidupku tuh yang seperti ini gitu. Aku tuh benar-benar lelah, aku tuh capek gitu. Dan kalau boleh aku memilih, aku tuh pengen banget hidup yang enak dan dekat dengan anakku. Ya Allah, angkatlah aku sekali lagi, angkatlah aku ya Allah. Aku juga nggak mau pekerjaan yang seperti ini gitu ya, yang mungkin di sini tuh maksudnya harus kerja malam, harus berkeliling menawarkan produk yang maksudnya panas-panasan yang ya kadang dicap orang tuh buruk gitu tuh ya. Dan Allah ini benar-benar mengabulkan doa Dewi. Jadi mungkin ya itu kali ya yang kayak doa orang yang teraniaya gitu. 3 tahun setelah Dewi ini bekerja keras, bahkan tuh kadang Dewi tuh nggak mau ngambil cuti gitu demi dapat uang yang cukup. Dan Allah ini baik sama Dewi. Akhirnya Dewi ini dipertemukan dengan seseorang laki-laki yang tiba-tiba aja gitu datang kepadanya. Di sini Dewi itu seorang Muslim. Sayangnya lelaki ini tuh berbeda agama dengan Dewi. Oke, kita sebut aja nama laki-laki ini adalah Dewan. Nah, kata Dewi itu satu saat pada Dewan gitu ya setelah mereka berkenalan. Dia tuh ngomong,
kau tuh beda agama kayak Ambo. Emangnya kau mau kalau Ambo suruh sunat? Kalau nikah kayak Ambo harus sunat. Celotehnya Dewi pada Dewan di suatu hari. Aku nih gak mau pacar-pacaran. Aku nih pengen serius, ujar Dewi lagi. Dewan ini ternyata menunjukkan keseriusannya dengan melakukan khitan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Jadi ya khitan ini tuh disunat gitu ya. Memang untuk menjadi seorang muslim yang Nona tahu tuh ada beberapa syarat, dan untuk laki-laki yang mungkin mau menjadi mu'alaf gitu ya, dari non muslim ke muslim tuh salah satunya harus bersunat. Nah, memang biasanya kalau yang sudah lahir muslim gitu ya, mereka tuh melakukan sunat itu mungkin bahkan dari bayi gitu ya, dari anak-anak. Nah, di sini tuh si Dewan tuh benar-benar berarti menunjukkan keseriusannya. Karena kan itu hal yang sesuatu yang besar ya menurut Nona. Tidak hanya materi gitu ya, itu kan dibutuhkan keberanian ya untuk melakukan hal itu. Dan setelah Dewan melakukan itu, tentu aja Dewi tuh terkejut banget, dan Dewi bilang, tapi kau tuh tetap aja bukan Islam. Cak mano nak nikah? Jadi ya kan tetap aja kamu tuh kita nggak satu agama. Gimana? Karena mungkin Dewi sangat memegang teguh gitu ya, dan wanita muslim yang Nona tahu tuh nggak boleh menikah dengan pria non muslim. Jadi kalau kawan-kawan ada yang tahu gitu ya, lebih tahu, bisa komen di bawah. Nah, Dewan ini bukan orang Sumatera seperti Dewi. Dia ini lelaki keturunan Chinese yang tinggalnya itu di Pulau Jawa. Jadi Dewan ini tuh Cindo gitu ya. Nah, Dewan akhirnya bilang gini ke Dewi, kalau aku mau masuk Islam, biarlah itu dari hatiku, bukan karena kamu. Akhirnya suatu hari Dewi ini mengajak Dewan lah liburan gitu ya, sekaligus silaturahmi ke kota asalnya Dewi yang ada di Sumatera itu. Nah, Dewi ini ingin mengenalkan Dewan dengan ibunya dan anaknya itu, si Aron itu ya. Nah, pas di sana juga Dewan ini akhirnya minta diajak ke masjid. Dan di masjid yang besar di kota itu menjadi saksi Dewan akhirnya memeluk Islam. Oke, di sini Nona nggak pro atau kontra ya, atau condong ke agama manapun. Nona tuh hanya menceritakan kisah yang terjadi di hidup Dewi gitu ya. Nah, selama Dewi dan Dewan ini dekat, Dewan ini tuh memang selalu royal pada Dewi gitu ya, nggak seperti mantannya Dewi si Rian ini. Si Dewan ini tuh bener-bener royal karena dia tuh sering banget belanjain Dewi tuh barang-barang yang mewah. Tapi Dewi ini tuh orangnya polos gitu loh, jadi Dewi tuh gak pernah tahu gitu kerjaan Dewan tuh apa gitu. Jadi kalau Dewi tanya, Dewan tuh hanya berkata dia tuh kerja di bidang komputer. Udah gitu, di bidang komputer, gak tahu apaan gitu, IT atau apa gitu, gak tahu. Ya Dewi ini kan yang tadi Nona bilang ya, hidupnya tuh lurus-lurus aja dan dia memang sangat polos. Dia ini berkata pada Kak Dea, Ambo ini orang bodoh, Ambo ini legal tidak tahu apa-apa. Terus aku tuh selalu tertawa mendengarnya. Aku bilang padanya, kau tuh lulusan SMA terbaik, kuliah pula di univ negeri, ya udah mungkin kau tuh bodoh. Oke. Di sini sampai sini Nona mau minta maaf dulu ya kalau mungkin nggak sesuai gitu ya, karena Nona bukan orang Sumatera. Dan bahkan ya sampai mereka mau menikah, Dewi tuh cuma tahu kalau Dewan ini kerja di bidang komputer, jadi tuh dia nggak tahu. Ya yang dia tahu Dewan ini baik, Dewan ini punya pekerjaan yang tetap, yang mapan, dan dia mau melakukan apapun untuk Dewi gitu. Dan apalagi sekarang tuh sudah tidak ada tembok pemisah gitu ya, mereka sudah sama-sama muslim gitu. Nah, jadi suatu hari ini Dewi tuh teleponan gitu dengan sahabat karibnya pas SMA yang juga temenku gitu, namanya Kinan. Nah, Kinan ini yang selalu menemani Dewi, bahkan Kinan yang membantu keperluan Dewi saat waktu itu tuh Dewi masih susah. Jadi tuh Kinan yang bantuin Dewi dan Aron pas susah dulu gitu ya. Pada saat yang bersamaan, Dewi juga membuat panggilan telepon dengan Dewan. Jadi ini mereka teleponan bertiga gitu ya. Nona sih nggak tahu. Mereka tuh teleponan kayak teleconference atau gimana gitu ya. Pokoknya mereka teleponan bertiga. Nah,
Kebetulan Kinan pada saat itu tuh juga berada jauh dari Pulau Jawa. Jadi Kinan hanya bisa berkenalan dengan Dewan nih lewat telepon. Lalu akhirnya Kinan nih tanya-tanya dong sama Dewan, karena ya Dewi itu kan sahabatnya dia. Dia tuh gak mau Dewi nih mendapatkan laki-laki yang salah lagi. Ya dia sebenarnya cuma pengen tahu gitu ya. Dewan nih asalnya dari mana sih, laki-laki dari mana? Akhirnya dia bertanya gitu. Kak, lulusan apa kakak tuh? Lulusan ITB. Dewi menimpali. Apa ITB tuh? Tidak tahu Ambo. Nah, Kinan bertanya lagi. Emangnya kerja di mana kak? Nah, Dewi yang kali ini menyauti. Dia bilang tuh, kan lah Ambo bilang dia tuh kerja di komputer. Yo kan yang gitu. Jadi dia meyakinkan, dia nanya sama si Dewan gitu, dan Dewan pun mengiyakan. Akhirnya Kinan ini lanjut bertanya, yo maksudnya apa nama kantornya? Kerja komputer di mana? Dewan pun menjawab, di Papua. Ya, Kinan ini berpikir-pikir lagi gitu ya. Terus akhirnya dia kembali bertanya. Ya, dia pengen tahu banget gitu loh, kayak kepo gitu. Si Dewan ini dari mana sih gitu. Nah, akhirnya si Kinan ini kan bertanya lagi karena dia benar-benar takut banget kalau sahabatnya ini disakitin. Di Papua Timika yo kak. Terus akhirnya Dewan mengiyakan. Kinan pun meyakinkan kembali dengan penasarannya. Freeport bukan kak? Terus Dewan akhirnya menjawab, iya dek, Freeport. Nah, Kinan ini yang cukup kaget tuh akhirnya meminta Dewi untuk mematikan teleponnya dengan Dewan. Kenapa? Karena dia pengen ngobrol berdua aja sama Dewi. Dan Dewi pun ya udah ya, dia mengiyakan. Nah, Dewi ini yang polos banget tuh juga gak tahu itu tuh apa itu ITB, dan juga dia gak tahu Freeport. Akhirnya Kinan pun menjelaskan kalau ITB ini merupakan institut teknik yang bergengsi dan pastinya yang masuk situ tuh orang-orang pinter gitu. Dan untuk masuk dan bekerja di Freeport itu bukanlah orang sembarangan. Begitu pula dengan gaji orang-orang dari PT Freeport ini. Itu tuh gajinya besar banget dan lebih dari cukup. Jadi kita ceritain ya, sebenarnya siapa sih Dewan ini? Dewan ini adalah seorang duda yang bekerja di Freeport. Ayah Dewan dan anaknya Dewan dari istri sebelumnya pun sama-sama bersekolah di ITB. Jadi menjadi bukti ya bahwa kepandaian ini menurun di genetiknya Dewan. Dan Dewi berkata padaku, ya Allah deh, Ambo yang orang bodoh ini dapat laki rupanya orang pinter. Segala yang Ambo tidak tahu nyo tahu. Semoga anak Ambo pintar deh, cak laki Ambo. Aku ikuti dengan amin yang tulus. Dan akhirnya Dewi dan Dewan ini menikah. Sudah kurang lebih sekitar 3 tahun sekarang, dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan baru-baru ini. Dari ceritanya Dewi, Dewan ini benar-benar memperlakukan Dewi itu bak bidadari. Bahkan Dewan ini juga memperlakukan Aaron, anaknya Dewi dari mantan suaminya ini tuh dengan sangat baik. Dewan ini benar-benar menjadi seorang sosok ayah yang baik dan selama ini yang gak pernah Aaron dapatkan. Dan Aaron pun saat ini sudah kelas 6 SD. Dia tuh akan masuk SMP tahun ini. Dewan ini rela menafkahi Aaron, menyekolahkan Aaron di sekolah terbaik dan membiayai berbagai keperluan termasuk keperluan akademiknya. Dewan, Dewi, Aaron, dan anak mereka yang baru lahir hidup bahagia dan sejahtera. Allah nih benar-benar memberikan sosok suami yang penyayang dan mengangkat Dewi ke level tertinggi kebahagiaannya. Dulu tuh Dewi pusing bagaimana dapat uang untuk membeli susunya Aaron. Sekarang dia tuh bisa membeli barang branded dan jalan ke luar negeri tanpa harus berpikir panjang. Semua gaji dan bonus yang didapatkan Dewan ini selalu Dewan kirim ke rekeningnya Dewi. Dewan tuh merasa istrinya yang harus mengatur semua keuangannya. Jadi aku tuh merupakan orang yang bahagia banget gitu ya dengan apa yang didapatkan Dewi sekarang. Bayangin aja gitu, beberapa tahun yang lalu dia tuh menghabiskan waktu bersama ex-suaminya yang bukan hanya tidak bisa memberikan nafkah, tapi juga kasar dan sering mukulin Dewi ini. Bayangin gimana kondisi psikisnya Aaron pada saat itu, apalagi waktu itu tuh ada cerita Aaron sempat sakit dan harus dioperasi. Dewi ini menangis, dia tuh sempat
curhat sama aku di tahun 2012 lalu. Jadi tuh di saat itu dia nangis, dia nggak tahu dia harus gimana. Dan di tahun 2022 dia tuh bisa menelponku dengan menceritakan semua kebahagiaannya. Dewi yang dulu tuh bingung dari mana uang untuk operasinya Aaron, sekarang tuh bisa janjian sama aku dan Kinan untuk ketemuan di Malaysia atau Singapura. Dewi yang dulu berdarah-darah, ini bener-bener ya berdarah-darah dengan nyata gitu ya, dipukulin dan menghabiskan tangisannya untuk bekerja setiap malam. Sekarang tuh dia bisa membeli apapun yang dia mau. Dan kalian tahu gak sih gaji suaminya Dewi dari PT Freeport itu? Karena basic salary-nya aja tuh sekitar 100 jutaan. Dan bonusnya ini bisa lebih gede dari basicnya. Lalu ingat nggak berapa yang diberikan Rian setiap bulan untuk Aaron, anak mereka, anak kandungnya sendiri? 100.000 rupiah. Jadi Allah ini maha baik. Dewi berhak mendapatkan kebahagiaannya sekarang. Apa ceritanya? Sudah selesai sampai situ? Belum, kawan Nona. Dan tahun ini Aaron ini kan akan sekolah gitu ya di SMP. Lalu Dewan ini sudah mempersiapkan semuanya. Dia tuh sudah mendaftarkan Aaron di sekolah terbaik di kota asalnya dan juga tempat les terbaik gitu ya. Gak main-main. Dewan ini memilihkan sekolah dan tempat les yang harganya mahal banget. Walaupun sebenarnya ya Aaron tuh bukan anak kandungnya, tetapi ya dia tuh sayang sama Aaron. Dan sejak Dewi menikah dengan Dewan, Dewan ini selalu memberi nasihat kepada Dewi. Dewi menceritakan pada Dewan bahwa bapak kandungnya ini hanya memberi uang 100.000 rupiah. Kadang juga tidak setiap bulan, jadi itu kadang bolong-bolong, seingatnya aja gitu. Mendengar itu ya, akhirnya Dewan ini menyarankan Dewi untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Jadi sebenarnya bukan karena nominal uangnya ya di sini. Karena apa yang Dewi punya seorang diri aja tuh dia bisa menghidupi Aaron. Apalagi sekarang dengan tambahan dan dukungan penuh dari Dewan ya. Gak ada masalah gitu dengan keuangan, tetapi yang diminta di sini adalah tanggung jawabnya dari si Rian ini, bapak kandungnya Aaron. Dan pada April 2021, Dewi ini membayar pengacara dengan biaya yang tentunya nggak sedikit demi menuntut nafkah dari Rian. Dan disinilah sebenarnya Rian itu kerja apa sih? Rian ini adalah seorang PNS, jadi walaupun di kota manapun ya, harusnya kan PNS ini uangnya ya cukup lah gitu ya untuk berumah tangga itu sebenarnya uangnya cukup gitu. Dan gajinya saat itu tuh sebenarnya tidak kecil gitu ya. Waktu itu tuh gajinya dia sekitar 3 juta rupiah. Tapi ini belum termasuk tunjangannya. Jadi pihak pengadilan ini memutuskan bahwa Rian ini harus membayar 500.000 rupiah setiap bulannya. Dan ini tidak termasuk uang pendidikan dan kesehatan Aaron. Juga ada tambahan 10% setiap tahunnya. Berarti kalau tahun ini 500.000, tahun besok tuh 550.000. Dan akan tambah terus setiap tahunnya gitu ya. Nah, Dewi ini akhirnya menang di persidangan. Dan sejak Mei 2021, Rian ini mulai membayar 500.000 rupiah setiap bulannya. Harusnya biaya ini ada biaya tambahan ya, karena ini tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya Aaron. Tetapi di sini ya udah, Rian ini hanya memberikan 500.000 saja pada Dewi. Dan tahun ini, ingat ya tadi kalau misalnya uangnya itu nggak termasuk uang pendidikan. Kan uang pendidikan itu berarti ya termasuk kayak biaya sekolahnya, lalu mungkin ada les-les tambahan, juga mungkin ada keperluan-keperluan untuk pendidikan lainnya. Misalnya kan beli buku, beli seragam, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kan dia cuma kasih 500.000 kok gitu. Nah, akhirnya tahun ini tuh Dewi meminta uang les dari Rian. Tapi Rian ini malah memarahi Dewi. Terus si bapaknya Rian ini ikutan juga nelpon Dewi dan marah-marah. Terus dia nanyain berapa yang Dewi minta gitu loh. Jadi kayak berapa sih yang kamu mau gitu. Nah, Dewi itu sebenarnya udah tahu gitu ya. Kalau ya si bapaknya ini gak akan mau membayar uang lesnya Aaron yang sebenarnya mahal gitu, dan Dewi itu bisa aja bayar gitu ya. Tapi kan ini sebenarnya tanggung jawabnya si Rian gitu ya. Tapi Dewi ini hanya meminta kalau bapaknya si Aaron ini alias Rian tuh membayar les sekolahnya si Aaron yang murah, cuma 100.000 aja. Nah terus si bapaknya Rian ini dengan marahnya malah bilang gini,
ya udah Rian, biar kita sedekah aja sama dia. Bapak yang akan bayarkan 100.000 setiap bulannya. Jadi sombong banget gitu ya si bapaknya ini ya. Gemes Nona. Nah, jadi si bapaknya Rian ini yang akan membayar cuma 100.000 kata dia. Ya Dewi tuh sebenarnya sedih dan sakit hati gitu ya. Ya sebenarnya tuh uang segitu tuh gak ada apa-apanya gitu buat Dewi. Ya orang Dewi sekarang udah hidup tercukupi gitu ya. Tapi yang Dewi minta tuh hanya tanggung jawabnya Rian kepada Aaron, anak kandungnya sendiri. Dan uang itu tuh sebenarnya akan masuk ke rekeningnya Aaron dan gak akan dipakai. Dewi ini sudah membuat tabungan untuk Aaron, jadi ketika Aaron kuliah nanti, uang dari ayahnya ini bisa dia gunakan. Oke, lanjut ya. Tahun ini kan Aaron itu mau masuk SMP nih ya. Jadi Dewan ini sudah membiayai sebenarnya semua keperluannya Aaron untuk masuk SMP. Dan di sini rupanya tuh adik kandungnya Rian. Jadi sebenarnya di sini tuh pamannya Aaron, tapi pamannya Aaron ini tuh seumuran sama si Aaron. Jadi sama-sama mau masuk sekolah di SMP yang sama. Dan bapaknya Rian ini tahu nih kalau Aaron dimasukin sekolah yang sama. Nah, si bapaknya Aaron ini malah nelpon Dewi dan ngelabrak marah-marah. Jadi itu kan sekolah ini mahal gitu ya. Dia pikir kayak uangnya anaknya si Rian ini cuman bakalan dihabisin sama Dewi gitu ya. Terus dia tuh ngomong gini, itu tuh sekolah mahal, ngapo kau kasih masuk anak kau di situ? Mohon maaf nih ya Pak ya. Tapi jujur Nona rada kesel di sini. Itu anak bapak kan sekolahin di sana. Kenapa cucu kandungnya sendiri nggak boleh sekolah di sana gitu ya? Kenapa mesti marah-marah? Jadi bapaknya Rian ini mikir kalau Aaron sekolah di sana tuh akan minta dibiayain sama Rian. Kan tadi perjanjiannya tidak termasuk uang pendidikan gitu ya. Tadi 500.000, jadi kalau sekolahnya mahal, anggaplah 1 juta gitu ya. Nanti dia harus bayar 1.500.000 gitu ya. Padahal ya Dewi tuh nggak minta dan ini semua rencananya Dewan gitu. Dan duitnya Dewan juga gitu. Jadi sejak minta uangnya 100.000 rupiah, Rian ini malah marah ke Dewi gitu. Dan di sini dia tuh memblok Dewi dari kontaknya. Jadi Dewi pun bingung gitu ya, gimana mau komunikasi dengan Rian. Jadi Rian tuh udah lepas tangan gitu, udah nggak peduli juga gitu sama Aaron. Jadi cuman si bapaknya Rian aja yang kadang nelpon dan itu pun cuma marah-marah. Padahal Dewi tuh sudah jelasin kalau dia tuh nggak minta biaya sekolah sepeser pun gitu ya di SMP tersebut gitu. Sekarang permasalahannya Dewi itu adalah untuk nafkahnya dari Rian. Rian ini memang mengirimkan 500.000 setiap bulan. Tapi Rian ini nggak mau membayar biaya kesehatan dan pendidikan di luar yang 500.000 itu. Jadi menurut kalian tuh apa yang harus Dewi lakukan? Tentunya sih Dewi tuh sebenarnya udah sakit hati banget gitu ya. Karena selalu dimarahin, dicaci maki oleh bapaknya si Rian ini. Dan ada nggak sih cara untuk Dewi tuh untuk kembali menuntut nafkah yang di luar 500.000-nya itu? Atau ya udah ya, Dewi tuh harus diem dan ya ikhlas aja gitu ya sama ya udah uangnya yang dikasih Rian tuh ya udah legowo aja gitu. Terus gimana sih cara menghadapi bapaknya Rian ini yang suka ikut campur dan marah-marah? BTW di sini tuh kondisi bapaknya Rian ini adalah pensiunan ya, yang punya uang banyak. Jadi karena ada tabungan makanya dia tuh masih bisa nyekolahin anaknya ini di sekolah yang sama kayak Aaron gitu ya, yang uang masuknya aja tuh belasan juta rupiah. Jadi SMP ini emang SMP yang terkenal mahal gitu ya di kota itu. Dan sebenarnya bukan urusan sama bapaknya Rian juga sih. Kan harusnya sama si Rian gitu ya. Tapi Riannya ini nggak bisa dihubungin. Jadi tuh Dewi nggak bisa komunikasi sama Rian. Jadi ya udah mau nggak mau selalu urusannya sama si bapaknya Rian. Jadi gimana nih Dir? Ada nggak nasihat atau solusi atau bahkan kalian pernah mengalami pengalaman seperti ini? Jadi please banget kalian bisa komen di bawah untuk berbagi gitu ya pendapat kalian. Dan di sini ada tambahan. Teruntuk kawan Nona yang mungkin juga lagi bingung ya atau mau tahu gimana sih ya step by step untuk laporan tuntutan nafkah bapak atau si mantan suami ini. Jadi di sini nih Nona coba ceritain dari kisahnya Dewi gitu dan kelanjutan dari temennya Kak Dea juga yang kebetulan lawyer gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan gitu ya ketika kalian ingin menuntut
bapak dari si anak ini ketika kalian sudah bercerai untuk mau menafkahi anak itu gitu. Nah, pertama kalian ini pastinya harus hire pengacara gitu. Nah, untuk hire pengacara ini waktu itu Dewi ya harus membayar sekitar 7 juta rupiah. Jadi memang bukan biaya yang sedikit ya, dan sebenarnya kalian ini bisa cari di Google gitu ya, searching, browsing pengacara yang bisa memberikan jasa gratis. Nah, lalu berikutnya setelah kalian ini punya pengacara, nanti kalian akan ada sidang gitu. Di persidangan ini kalian tuh bisa tulis berapa lama tidak mendapatkan nafkah, dan juga bisa kalian tuntut tahun-tahun sebelumnya yang si mantan suami ini tidak membayar nafkah. Contohnya 5 tahun. Maka 5 tahun itu dikali jumlah uang bulanan. Misalnya di sini kan 500.000 gitu ya uang bulanannya, berarti dikali 5 tahun. Jadi 500 dikali 12 dikali 5 tahun gitu. Nah, nanti jika kalian itu menang di persidangan, hakim ini akan memutuskan nominal berapa yang berhak anak dapatkan. Jadi dalam kasusnya Dewi ini, dari gajinya Rian tuh kan Aaron berhak mendapatkan 500.000 rupiah. Di sini jelas dikatakan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Tentunya kan Aaron ini butuh makan, butuh yang lain-lain gitu ya. Dan itu tuh ya 500.000 hanya untuk itu. Nah, makanya Dewi ini sebenarnya berhak meminta uang lain selain 500.000, termasuk sekolahnya Aaron. Dan di sini kan tidak ada ya peraturan Aaron harus sekolah di mana gitu. Lalu gimana sih kalau misalnya si mantan suami ini tidak membayar bulanan anaknya? Kalian bisa hire lagi si pengacara buat tuntutan baru. Nah, mantan suami ini bisa terkena tuntutan kalau dia tidak membayar kewajibannya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau kawan Nona nih punya pendapat lain atau pendapat tambahan, bisa langsung komentar di kolom di bawah. Oke, sekian cerita cintaku kali ini. Sebenarnya di September Ceria ini tuh cukup bahagia ya endingnya. Dan dari Dewi kita tuh bisa belajar untuk memilih pasangan hidup ini bukan hanya karena mabuk asmara, tetapi juga kita harus mengenal dengan baik siapa calon pasangan kita, bahkan keluarganya. Jadi mungkin ada orang tua dulu, mungkin kalau orang Jawa tuh kenali bibit bebet bobotnya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan bermaksud materialistis ya, tapi realistis. Dan jangan sampai ya seperti Dewi ini terjadi ke kawan Nona, yang akhirnya bukan hanya disusahkan mantan suaminya, tetapi juga berimbas pada anak kandung mereka. Jadi karena sebenarnya tugas Rian pun bukan hanya menafkahi ya, tetapi Rian nih walau sudah menjadi mantan suami, tetapi tuh dia tetap ayah kandung dari Aaron, yang wajib bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik Aaron. Karena dimanapun ada yang namanya mantan pasangan, baik mantan istri maupun mantan suami, tetapi tuh gak pernah ada namanya mantan anak dan mantan orang tua. Lalu kedua, bekerja keras dengan gigih dan bersungguh-sungguh disertai doa, pasti suatu saat akan ada hasilnya. Jadi kawan Nona harus tetap semangat ya dengan apapun yang kalian lakukan, asalkan itu niat dan jalan yang dilalui itu dengan cara yang baik. Dan please banget kamu bisa komen tentang kisah kali ini. Kalian juga bisa kirim email tentang cerita cinta kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Jangan lupa sertakan subjek atau judulnya ya. Jadi cerita cintaku sama kasih info juga nama IG dan telepon biar Nona tuh mudah untuk menghubungi kamu gitu ya nanti untuk minta konfirmasi ceritanya gitu. Yang menarik bakalan Nona bawain di sini dan bakalan ada bingkisan yang menarik juga buat kamu yang ceritanya terpilih. Nah, jangan lupa kamu di sini tuh bisa banget mengunjungi IG-nya sepupu Nona, Kak Dea gitu ya. Di situ kalian bisa lihat juga tuh cerita-cerita lainnya yang gak kalah seru. Nah, IG-nya apa? @dearoy ya, DEAROYY gitu ya, Y-nya double. Di situ kalian bisa langsung juga ngobrol-ngobrol sama Kak Dea gitu ya. Oke, sekali lagi thank you udah dengerin Nona bercerita. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona nih makin semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang menarik untuk kamu. Bye! La 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 la